Hai, perkenalkan, nama saya Nur Asfia Rahma dengan NIM L1 L19084 dari kelas C, mata kuliah reproduksi ternak. Di sini kita akan membahas tentang sapi estrus atau sapi yang sedang birahi. Pertama-tama kita akan melakukan pengenalan dulu. Reproduksi merupakan salah satu hal yang penting dalam manajemen peternakan, dikarenakan suatu peternak dianggap berhasil apabila memiliki jumlah ternak yang banyak dengan produksi ternak yang terus meningkat. Salah satu cara untuk meningkatkan populasi ternak adalah melalui manajemen perkawinan yang baik. Salah satu metode perkawinan yang baik dapat digunakan untuk meningkatkan produksi ternak adalah dengan metode inseminasi buatan atau IB. Dalam banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan. Salah satunya adalah pendeteksian waktu estrus atau birahi yang tepat. Estrus atau birahi merupakan kondisi di mana ternak betina sudah menunjukkan tanda-tanda kawin. Kondisi birahi pada ternak rumensia biasanya dimulai terjadi pada saat ternak sudah dewasa. Usia dewasa ternak rumensia berbeda-beda sesuai dengan kondisi tubuh dan pakan yang diberikan kepada ternak. Kemudian ternak betina mempunyai alat reproduksi yang terdiri dari alat kelamin utama yaitu ovarium, saluran reproduksi berupa tubung falopi, uterus, serviks, dan vagina, dan alat kelamin luar, vulva dan klitoris. Ovarium terdiri terdapat dua buah sebelah kiri dan sebelah kanan. Ovarium memiliki dua komponen penting, yaitu folikel, yaitu primer, sekunder, tersier, dan degraf, dan korpus luteum. Ovarium mempunyai dua fungsi, yaitu reproduksi sel telur dan produksi hormonal, estrogen, progesteron, inhibin, dan relaksin. Posisi ovarium berada dalam rongga pelvis, sedangkan bentuk dan ukuran ovarium berbeda tergantung spesies dan fase. Ovarium sapi berbentuk oval, ovarium domba berbentuk lonjong, ovarium kuda seperti ginjal. Ini dikutip dalam jurnal Stomach A 2017. Kemudian uterus, salah satu bagian dari saluran reproduksi yang sangat penting, memiliki banyak fungsi, yaitu menghasilkan cairan uterus. Saat birahi, kapasitas spermatozoa, kontraksi, transportasi spermatozoa, sedangkan serviks berfungsi menutup lumen uterus, menghasilkan cairan serviks yang berfungsi memberi jalan spermatozoa dan menyeleksi spermatozoa saat garasit cairan mukus. Ini juga dikutip dalam Stomach A 2017. Kita masuk ke pengertian. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan. Salah satunya adalah pendeteksian waktu uterus atau birahi yang tepat. Uterus atau birahi merupakan kondisi di mana ternak betina sudah menunjukkan tanda-tanda kawin. Kondisi birahi pada ternak rumensia bisa terjadi pada saat ternak sudah dewasa. Usia dewasa ternak rumensia berbeda-beda sesuai dengan kondisi tubuh dan pakan yang diberikan oleh ternak. Deteksi birahi salah satu faktor yang penting menjadi perhatian dalam budidaya ternak rumensia. Ketepatan mendeteksi birahi akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu perkawinan. Perkawinan pada waktu birahi yang tepat akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebuntingan. Karena mengawinkan ternak rumensia di luar waktu birahi tidak akan terjadi kebuntingan. Oleh karena itu, peternak harus mengetahui tanda-tanda birahi agar tepat pada saat mengawinkan ternak. Selain ketepatan waktu kawin juga akan memperpendek plating interval. Siklus estrus, proestrus, persiapan. Fase ini terjadi perubahan tingkah laku, perubahan alat kelamin luar. Pada ovarium terdapat folikel degraf, kelenjar endometrium tumbuh memanjang, serviks terjadi relaksasi, terjadi pertumbuhan folikel yang cepat. Kemudian estrus, pada fase ini folikel degraf sudah matang, sekresi lendir serviks maksimal, dinding folikel tipis sehingga ternak responsif terhadap penjantan dan ingin dikawin. Kemudian metestrus. Fase metestrus terjadi setelah estrus selesai, ternak menolak untuk kopulasi. Ada korpus hemorrhagicum atau hemorrhagicum pada ovarium, serviks sudah menutup,
Fase ini terjadi penurunan kadar estrogen. Yang terakhir adalah diestrus. Fase diestrus tidak akan aktivitas kelamin, tidak ada aktivitas kelamin. Ovarium terdapat di corpus luteum dan ternak dalam keadaan tidak bunting, berakhir pada saat regresi corpus luteum. Kemudian tanda-tanda birahi pada ternak manusia. Yang pertama itu standing head, diam saat dinaiki oleh ternak yang lain. Yang menaiki juga perlu diamati. Kemudian gelisah, nafsu makan menurun, vulva bengkak dan berwarna merah, basah, keluar cairan lendir bening dari vagina, sering mengeluarkan suara. Deteksi birahi pada peternakan rakyat lebih mudah dilakukan pada peternakan rakyat setiap hari. Ternak berada dalam pengawasan peternak, sedangkan pada perusahaan peternak skala besar atau jumlah ternak betina yang banyak mengamati birahi dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Tanda yang lebih mudah diamati adalah saat ternak standing head. Tentunya seluruh ternak yang diamati sudah ada ear tag-nya. Setiap ada kejadian standing head, lakukan recording untuk melakukan perkawinan berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi estrus pada ternak rumensia. Yang pertama itu kadar hormon dalam tubuh ternak. Jika hormon reproduksi bekerja dengan baik, maka akan terjadi estrus. Kecukupan nutrisi, yaitu defisiensi nutrisi atau kekurangan nutrisi yang dikonsumsi oleh ternak dapat mempengaruhi status reproduksi ternak. Kemudian kondisi alat reproduksi, kondisi di mana alat reproduksi normal atau tidak. Kondisi ini berpengaruh terhadap timbulnya estrus. Siklus birahi. Siklus birahi adalah jarak dari birahi yang satu ke birahi yang berikutnya. Siklus birahi diatur oleh mekanisme endokrin, neuroendokrin, yaitu hormon dari hipotalamus, hipofisis, dan gonad. Siklus birahi pada ternak berbeda-beda tergantung jenis ternaknya. Berikut ini tabel siklus birahi, lama birahi, dan ovulasi. Pertama pada hewan domba, siklusnya itu 16 sampai 17 hari. Lamanya 24 sampai 36 jam dan ovulasinya itu 24 sampai 30 jam dari mulanya birahi. Kedua hewan itu kambing, 21 hari atau lebih. Lamanya itu 32 sampai 36 jam. Ovulasinya tuh 30 sampai 36 jam dari dimulainya birahi. Babi 19 sampai 21 hari, lamanya itu 48 sampai 72 jam. Ovulasinya itu 35 sampai 45 jam dari dimulainya birahi. Sapi 21 sampai 22 hari, lamanya itu 18 sampai 19 jam. Ovulasinya itu 10 sampai 11 jam setelah birahi berakhir. Kuda 19 sampai 25 hari, lamanya itu 4 sampai 8 hari, sedangkan ovulasinya itu 1 sampai 2 hari sebelum akhir birahi. Kerbau 19 sampai 25 hari, lamanya 2 sampai 96 jam, sedangkan ovulasinya itu belum diketahui. Ovulasi. Salah satu yang sangat penting pada saat birahi adalah terjadinya ovulasi, karena birahi tanpa ovulasi tidak akan terjadi fertilisasi. Ovulasi adalah pecahnya folikel yang telah matang disertai keluarnya ovum dari folikel tersebut. Lapisan sel telur atau ovum terdiri dari membran vitelin, zona pellucida, dan cumulus horus. Ovulasi merupakan rangkaian mekanisme fisiologis, biokemikal, dan biofisikal. Ini dikutip dari Samik 2017. Keberhasilan perkawinan baik IB maupun kawin alam apabila terjadi pertemuan sel telur atau ovum dengan sel spermatozoa. Jika terjadi ovulasi sudah barang tentu tidak akan ada kebuntingan. Jika tidak terjadi ya. Terjadinya ovulasi pada ternak rumensia bermacam-macam, tergantung jenis ternaknya. Pada waktu yang paling tepat, ternak rumensia untuk dikawinkan pada saat menjelang ovulasi. Pada sapi sekitar 10 jam setelah standing head.